KPK kembali melakukan operasi tangkap tangan atau OTT pada Sabtu dini hari. Dari OTT tersebut, penyidik KPK menangkap 4 orang. Untuk mengetahui informasi terkait OTT yang dilakukan KPK, kita akan bergabung dengan reporter Julita Teleumbanua dan juru kamera Satria Eko Atmojo langsung dari gedung KPK Jakarta Selatan. Ya, Julita, sudah adakah keterangan resmi dari pihak KPK terkait dengan operasi tangkap tangan yang dilakukan pada Sabtu dini hari tadi? Ya, Eliza, hingga saat ini belum ada keterangan resmi dari KPK terkait dengan adanya operasi tangkap tangan yang dilakukan dini hari tadi terhadap anggota DPD RI. Namun kami telah mendapatkan konfirmasi dari pimpinan KPK yaitu Agus Raharjo yang mengatakan bahwa benar ada OTT, namun siapa pelakunya dan kemudian siapa saja yang ditangkap, terkait apa dan kronologis lengkapnya seperti di mana dilakukan ini belum ada penjelasan dari Agus Raharjo. Ia mengatakan kepada kami tunggu saja hingga konferensi pers yang rencananya akan digelar pada sore hari nanti. Begitu juga dari Humas KPK mengatakan bahwa benar ada operasi tangkap tangan, namun juga belum menjelaskan kronologi secara lengkap, dan kemudian ia mengatakan bahwa betul melibatkan anggota DPD RI, namun terkait dengan hal apa ini juga belum dijelaskan oleh pihak Humas. Dan dari pihak DPD juga kami mencoba untuk menghubungi Irman Gusman yang merupakan Ketua DPD RI, di mana hingga saat ini belum mendapatkan jawaban dari Irman Gusman, baik itu dari pesan singkat dan juga melalui telepon, karena sebenarnya pada saat ini Irman Gusman seharusnya menjadi keynote speaker di salah satu diskusi yang diadakan di DPD RI. Namun hingga saat ini kehadiran Irman Gusman sendiri belum ada di gedung DPD RI. Dan kita akan menunggu tentunya nanti bagaimana kronologis yang akan disampaikan oleh pihak KPK, di mana sebelumnya berita yang beredar ada 4 orang yang ditangkap dalam operasi tangkap tangan KPK pada dini hari tadi, yaitu salah satu anggota DPD RI dan kemudian 2 orang sepasang suami istri, dan kemudian 1 anak yang berusia 10 tahun yang juga ikut di dalam operasi tangkap tangan yang dilakukan di sebuah wilayah yang ada di Jakarta. Dan kemudian terkait dengan hal apa, ini juga kami masih menunggu, dan kemudian ada juga alat bukti yang ditangkap oleh pihak KPK, yaitu 1 mobil yang menjadi alat bukti, mobil Toyota Innova, dan keberadaan alat bukti ini sendiri biasanya alat bukti diparkirkan di halaman dari KPK, namun hingga saat ini pun kami belum melihat adanya keberadaan alat bukti. Dan hingga saat ini kabarnya 4 orang yang ditangkap dalam operasi tangkap tangan masih berada di dalam gedung KPK untuk menjalani pemeriksaan secara intensif. Dan juga tadi pagi, pemirsa, ada beberapa orang yang sempat datang ke gedung KPK untuk menjenguk. Ada 4 orang yang ditangkap tadi pagi, namun ternyata orang yang datang ke sini ditolak karena dari penyidik KPK mengatakan belum boleh dijenguk ataupun dikunjungi oleh siapapun 4 orang yang baru ditangkap dalam operasi tangkap tangan. Dan jika benar memang ada operasi tangkap tangan yang melibatkan DPD RI, ini berarti pertama kali KPK menangkap tangan DPD RI, apalagi selama ini DPD dinilai sebagai salah satu lembaga negara yang cukup bersih namanya. Dan terakhir, Irman Gusman sendiri sebagai ketua DPD sempat melakukan perjanjian ataupun MOU dengan KPK untuk dapat mencegah dan menindak tegas tindak pidana korupsi dan juga suap dengan DPD terkait dengan sumber daya alam ini bidangnya. Dan kemudian ternyata jika memang ada anggota DPD yang terlibat, ini berarti cukup menarik karena ini pertama kalinya dilakukan kepada DPD. Dan kita tentunya melihat nanti bagaimana konferensi pers ataupun keterangan resmi dari KPK. KPK melakukan operasi tangkap tangan. Dari OTT tersebut, penyidik KPK menangkap 4 orang. Untuk mengetahui informasi terkait operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK, kita akan bergabung kembali dengan Julita Teleumbanua dan juru kamera Satria Eko Atmojo langsung dari gedung KPK Jakarta Selatan. Ya, Julita, barang bukti apa sajakah yang berhasil disita oleh KPK dalam operasi tangkap tangan kali ini?
Ya, untuk barang bukti yang disita oleh KPK hingga saat ini belum dapat dikonfirmasi. Kabarnya ada satu mobil yang disita oleh KPK dalam operasi tangkap tangan yang dilakukan pada pagi hari tadi. Begitu juga dengan 4 orang yang ditangkap oleh KPK, yaitu 1 anggota DPD dan ada 3 orang lainnya yang diduga masih berada di dalam gedung KPK untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut terkait dengan operasi tangkap tangan ini. Dan terkait apa suap yang dilakukan oleh anggota DPD dan juga 3 orang lainnya yang diduga sebagai pihak penyuap ini masih simpang siur, dan tentunya untuk konfirmasi lebih pasti dan keterangan lebih resminya akan disampaikan oleh pimpinan KPK nanti sore. Rencananya akan diberitahukan kronologisnya seperti bagaimana hal ini bisa ditemukan, yaitu aksi suap ini, dan kemudian di mana lokasi tepatnya ini akan disampaikan dalam konferensi pers nanti. Dan Eliza, ada 4 orang yang ditangkap oleh KPK pada pagi hari tadi. Ada sepasang suami istri anggota DPD RI dan kemudian 1 anak yang berusia 10 tahun yang juga ikut dalam aksi suap yang dilakukan oleh orang tuanya dan juga anggota DPD yang saat ini nama-namanya belum dapat kami beritahu dan belum ada kepastian juga dari pihak KPK. Dan sekali lagi terkait dengan hal ini akan disampaikan secara resmi nanti oleh pihak KPK. Dan begitu juga dari anggota DPD, tadi kami sempat menghubungi Irman Gusman selaku ketua DPD RI, juga belum ada jawaban hingga saat ini. Pemirsa, usai operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK dini hari tadi, suasana di gedung DPD Senayan Jakarta sepi. Kita akan bergabung dengan reporter Priscila Dauhan dan juru kamera Budi Manurung. Ya, Priscila, bagaimana kondisi terkini di DPD Jakarta saat ini? Iya, Eliza, benar sekali kondisi di depan gedung DPD Jakarta, tepatnya di Kompleks Parlemen Senayan ini masih terbilang sepi. Memang tadi infonya kami mendapatkan informasi kalau akan ada rapat di antara pimpinan MKD serta anggota DPD di lantai 8 ruang Nusantara 3. Namun sayang sekali sampai hingga saat ini rapat tersebut belum juga dimulai. Namun tadi kami sempat melihat dan mewawancarai Wakil Ketua DPD yakni Farouk Muhammad yang juga telah datang untuk kemudian mengatakan bahwa memang sebenarnya akan ada pertemuan terkait konsolidasi. Pertemuan ini memang diadakan tepat setelah KPK telah menangkap beberapa orang dari yang infonya adalah anggota DPD, dan ia pun belum bisa mengatakan lebih lanjut siapakah atau akan ada siapakah dalam rapat konsolidasi pada hari ini. Namun ia juga menyatakan tadi sempat bahwa memang Ketua DPD Irman Gusman hingga kini belum bisa dihubungi. Namun dia juga memastikan bahwa memang konsolidasi ini juga akan segera dilakukan. Ia pun juga meminta masyarakat untuk tenang supaya nantinya bisa bersama-sama menunggu hasil dari konferensi pers KPK terkait penangkapannya terhadap beberapa anggota DPD. Kita tahu, Eliza, bahwa memang Ketua KPK membenarkan penyidiknya telah menangkap seorang anggota DPD di sebuah tempat di Jakarta. Dan sementara itu suasana di gedung DPD bisa terlihat di belakang saya dan juga di Kompleks Parlemen di Nusantara 3 ini masih terbilang sepi. Dan informasi yang beredar juga tim KPK juga akan mendatangi gedung DPD, namun hingga kini kami belum melihat tanda-tanda kedatangan dari para penyidik KPK. Dan Ketua KPK Agus Raharjo juga masih merahasiakan sebenarnya siapakah anggota DPD yang ditangkap oleh KPK. Eliza. KPK kembali menangkap satu wakil rakyat lagi terkait dengan tindak pidana korupsi. Dan sejak awal tahun beberapa kali juga KPK telah menangkap sejumlah wakil rakyat untuk tindak pidana korupsi. Pada Januari 2016, KPK menangkap tangan anggota DPR dari fraksi PDIP, Damayanti Wisnuputranti bersama 5 orang lainnya. Dari operasi tangkap tangan tersebut, KPK menyita barang bukti berupa uang tunai senilai $99.000 Singapura. KPK menetapkan Damayanti Wisnuputranti sebagai tersangka kasus suap di Kementerian Pekerjaan Umum tahun anggaran 2016. Pada Maret 2016, KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap 6 orang terkait suap reklamasi Pantai Jakarta.
2 diantaranya adalah anggota DPRD DKI Partai Gerindra Muhammad Sanusi dan seorang karyawan PT Agung Podomoro Land Trinanda Prehantoro di sebuah mal. KPK menyita uang tunai 1 miliar rupiah dan 140 juta rupiah yang diduga uang suap terkait reklamasi Pantai Jakarta. Pada Juni 2016, tim KPK melakukan operasi tangkap tangan pengiriman dana sebesar 500 juta rupiah yang diduga suap dari pengusaha kepada pihak anggota Komisi 3 DPR dari Partai Demokrat, yaitu Iputu Sudiartana di rumah dinasnya di Ulu Jami, Jakarta Selatan. KPK menangkap 6 orang diantaranya Iputu Sudiartana selaku anggota Komisi 3 DPR. Dana 500 juta rupiah diduga bagian uang pelicin atas upaya pengajuan anggaran proyek pembangunan 12 ruas jalan di Sumatera Barat dari Kepala Dinas Prasarana Jalan Tata Ruang dan Pemukiman Pemprov Sumbar, Suprapto, senilai 300 miliar rupiah dalam APBN Perubahan 2016. Pada 17 September 2016, KPK kembali melakukan operasi tangkap tangan terhadap 4 orang, di mana salah satunya diduga anggota DPD Pusat. Anggota DPD itu ditangkap saat menerima suap terkait pemulusan sebuah proyek di daerah. Belum ada keterangan resmi dari KPK terkait operasi tangkap tangan tersebut. Namun apabila benar anggota DPD tertangkap tangan oleh KPK, ini menambah daftar panjang wakil rakyat yang terlibat kasus suap. Tim Liputan, Berita 1.